Seni bangun kita coba lacak dari yang paling tua ya. Petanya kira-kira seperti ini. Jadi perkembangan seni bangun atau arsitektur di masa prakolonial itu sudah ada abad 16. Jadi nanti kita bicara sini nanti sampai ya bicara pengaruh seni bangun Eropa ya ini, dan nanti dilanjutkan arsitek-arsitek yang berpengaruh terhadap seni bangun pada masa Indonesia modern. Ini yang terakhir nanti. Jadi kita mencoba melacak di bagian ini dulu ya, jadi pra-kolonial Belanda. Jadi itu seperti apa sih sebenarnya pengaruhnya terhadap perkembangan arsitektur di Nusantara. Coba kita lihat dulu ya. Jadi sebenarnya pengaruh Barat dalam seni bangun itu sudah cukup tua ya. Ketika Portugis ya, bahasa Barat itu hadir di Nusantara, dia membuat bangunan beteng. Itu merupakan seni bangun pertama ya yang mendapat pengaruh dari Portugis ya, terutama pada bangunan-bangunan ini ya, beteng ya. Kemudian nanti berkembang pada bangunan istana, gereja, kantor, dan sampai ke rumah-rumah tempat tinggal. Nah, bangunan pertama yang mendapat ini pengaruh Eropa yaitu bangunan beteng ya. Beteng tertua ini ada di Banda abad ke-16 ini. Nah, bangunan beteng ini umumnya ini berbentuk belah ketupat, dan masing-masing sudutnya itu juga berbentuk belah ketupat yang agak menjorok keluar. Nah, ini gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, ini beteng Belgika, ini beteng Portugis pertama, ini ada di Banda. Ini foto aslinya, ini denahnya kira-kira seperti ini. Jadi ini model belah ketupat. Ini satu bangunan yang pure dari Eropa ya, dalam konteks ini dari Portugis. Bangunan ini merupakan bangunan pertama Barat yang ada di Nusantara. Jadi beteng itu merupakan bangunan pertama yang hadir di Nusantara. Ini gambar berikutnya, ini petanya seperti ini ya. Oke. Nah, selain dari Portugis ada beberapa bangunan beteng dari Belanda dan juga Inggris ya. Misalnya dari Belanda itu banyak, termasuk ini ya, Frederiksberg, Westerbork, Vesting, dan Westrecking ini ya. Ini yang dari Inggris, ini ada Marlborough, ini di Bengkulu, ini pengaruh Inggris, ini pengaruh Belanda, ini Frederiksberg, ini juga pengaruh Belanda. Yang tadi bangunan di Banda tadi pengaruh Portugis. Nah, jadi perkembangannya dari aspek historisnya. Jadi ketika VOC atau kongsi-kongsi dagang ya, termasuk Portugis itu hadir di Nusantara, itu dia membangun ini pakhuizen, jadi gudang. Nah, ketika gudang itu menjadi padat dengan rempah-rempah dan barang-barang yang lainnya, maka dibangunlah satu bangunan yang sekarang kita kenal benteng atau beteng itu. Nah, tujuannya untuk melindungi tadi bahan-bahan rempah-rempah tadi dan juga termasuk harta benda yang dimiliki oleh para kongsi dagang itu, maka dibangun beteng ini. Itu kira-kira dari sisi historisnya seperti itu. Nah, kemudian dari beteng itu ya nanti bergerak ke wilayah hinterland, daerah pedalaman, terutama di kota-kota besar dan juga di pinggiran kota-kota besar. Nanti itu akan memunculkan satu gaya arsitektur yang dikenal dengan ini Oud Holland Style atau Colonial Indies. Ini satu perkembangan baru dari konsep tadi bangunan beteng yang kemudian meluas ke daerah pedalaman. Nah, ketika orang-orang Eropa itu semakin banyak ya dari kongsi-kongsi dagang itu, kemudian terutama orang-orang Belanda itu membangun bangunan rumah tempat tinggal di wilayah urban, di wilayah kota ya, pertama kali di Batavia ini. Nah, bangunan pertama orang-orang Belanda ini termasuk pejabat-pejabat VOC dan Nederland ini ya tinggal di wilayah Batavia, dan bentuk bangunannya mirip seperti bangunan di Belanda sekarang ini. Jadi berjejer-jejer seperti rumah di Belanda, jadi tanpa halaman. Itu pertama kali bangunan
Eropa, Belanda ya dalam konteks ini. Nah, kemudian gaya bangunan rumah Indis ini adalah gaya bangunan dari kebun, ya, yang berasal dari tepian Batavia. Jadi semakin padat penduduk Belanda itu kemudian menyebar sampai ke wilayah pinggiran ya, di wilayah pinggiran Batavia ini pada abad 17 dan 18. Nah, dari situlah kemudian orang-orang Belanda itu membangun rumah ya yang mirip dengan rumah-rumah aristokrat di Belanda ya pada masa itu. Nah, biasanya rumah-rumah itu dimiliki oleh pejabat-pejabat VOC ya yang tinggal di daerah rural di pinggir kota Batavia. Nah, disitulah kemudian gaya arsitektur yang tidak lagi mirip rumah-rumah di Belanda yang berjejer-jejer tanpa halaman itu muncul yang kemudian disebut ini ya gaya arsitektur Indis ini. Nah, gaya arsitektur Indis ini semula berasal dari ini rumah-rumah yang disebut Herrenhuizen atau Landhuizen ya, ini biasanya disertai dengan kebun yang luas. Jadi yang semula tanpa halaman kemudian ada halaman, ini dari Herrenhuizen atau Landhuizen ini berkembang satu gaya arsitektur yang disebut Indis tadi. Nah, bentuk rumahnya ini biasanya disertai juga dengan kebun ya, kebun kecil. Ya, biasanya orang-orang Belanda itu menjadi ini botanikus amatir, membangun kebun-kebun di halaman mereka, dan biasanya tanaman itu disusun sangat rapi ya, dijejer, kemudian juga ditanam di pot dan seterusnya. Nah, bahkan ada kebun yang kemudian disebut Belverder, ini kebun semacam panggung ya, kebun yang kemudian ada panggung di situ yang digunakan untuk ya santai orang-orang Belanda pada masa itu. Nah, gaya rumah Indis ini ya dan juga hadirnya konsep kebun ini berasal dari wilayah tadi sudah saya sebut, wilayah tepian di Batavia. Jadi munculnya rumah-rumah gaya Indis ini bukan di pusat kota, tapi di pinggir-pinggir kota ya ini ya. Nah, unsur lain yang ada di dalam rumah gaya Indis ini adalah ini ya, ada kolam, ada pergola, kemudian ada patung ya, biasanya patung Dewa Dewi dari cerita ini mitologi Yunani, dan juga ada air mancur. Ya, kemudian ada bakar-bakar hias, dan bahkan ada yang ini ya, Liliputan Bridge. Jadi ada jembatan mini ya di taman atau kebun yang dibangun di rumah dalam bentuk gaya Indis ini ya. Kemudian ada air terjun buatan ya dan seterusnya. Jadi sangat rapi orang-orang Belanda itu membangun kebun di rumah gaya baru yang disebut gaya Indis itu ya. Nah, di sini kemudian elemen Indonesia itu muncul dalam bentuk ini ya, tanaman. Jadi tanaman yang ditanam di kebun-kebun itu termasuk tanaman obat-obatan itu elemen Indonesia yang hadir di dalam konsep tadi rumah Indis tadi ini. Bahkan unsur Jawa ya, seperti misalnya burung perkutut ya, itu kan merupakan lambang aristokrasi Jawa, itu juga muncul di dalam konsep rumah Indis tersebut. Nah, biasanya rumah-rumah Indis ini dimiliki oleh orang-orang kaya, dan karena biaya perawatannya sangat mahal, biasanya rumah-rumah Indis ini seringkali berganti tangan. Jadi dijual ke satu orang, ke orang lainnya, dan seterusnya ini ya. Oke. Nah, rumah Indis yang semula bernama Landhuizen ini kemudian dikenal dengan istilah colonial style atau Indis style atau Oud Holland style. Ini istilah untuk tadi mengacu pada rumah-rumah di tepian Batavia dengan gaya campuran ya, walaupun didominasi gaya barat, tapi ada unsur-unsur lokal seperti kebun dan seterusnya tadi itu ya. Oke. Nah, ini contohnya. Ini salah satu contoh rumah gaya Indis atau Holland Indis
style ini kayak rumahnya, bentuk rumahnya seperti ini ya. Ini milik ini Hendrik van Lauren van der Graaf. Ini dibangun tahun 1775 ya. Ini masih ada di Kampung Makassar di Cililitan Besar di Jakarta rumah ini ya. Oke, ada lagi, nah ini arsip nasional. Ini juga gaya bangunan tadi ya, Indie style. Jadi ini dulu ada kebun-kebun dan seterusnya, dan kemudian setelah diambil alih oleh pemerintah Indonesia, ini digunakan untuk menyimpan arsip ya pemerintahan pada waktu itu ya. Ini dibangun 1617. Ada lagi ini, nah ini Istana Negara Bogor. Ini juga konsepnya adalah konsep Indie style. Jadi ini ada kebun-kebun di sekitar rumah ini ya. Dan ini rumah digunakan untuk Gubernur Van Imhoff pada waktu itu ya. Nah kemudian 1834 Istana Bogor itu mengalami ini apa, direstorasi karena gempa bumi dan sebagian besar itu hancur, kemudian direstorasi lagi oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan ini biasanya untuk tempat tinggal para gubernur ya. Dan Istana Negara di Jakarta itu digunakan untuk apa, mengerjakan tugas sehari-hari. Nah sementara untuk tinggal itu di Istana Bogor. Dan model ini adalah Indie style ya, yang muncul pada sekitar abad 17 sampai abad 18 atau awal sampai awal abad 19 itu.